Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal rifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khallaq wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu mutammiman bimakarimal akhlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tengah berada dalam satu bulan yang dimuliakan Allah. Bulan yang saya maksud adalah bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban ini kita bertemu dengan satu pertengahan malam dari bulan Sya'ban yang kita kenal dengan istilah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban artinya adalah pertengahan bulan Sya'ban. Untuk mengetahui bagaimana kemuliaan nisfu Sya'ban ini, maka izinkan saya mengupas keistimewaan malam nisfu Sya'ban dengan mengutip kitab karya Al-Ghazali yang berjudul Mukasyafatul Qulub. Kitab ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah menyingkap rahasia batin atau rahasia qalbu. Kitab ini sangat populer dan banyak dijadikan referensi dalam kajian-kajian spiritual Islam. Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini menjelaskan keutamaan bulan Sya'ban pada bab fi fadilati Sya'ban al-Mubarak, yang artinya adalah keutamaan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan. Al-Ghazali dalam kitab ini menjelaskan Sya'ban mustaqqun minasy-sya'bi bi kasri syin huwa tariqul jabali wa huwa tariqul khair. Maksudnya adalah Sya'ban merupakan bentukan dari kata sya'bun dengan baris kasroh pada huruf shinnya, yang artinya adalah jalan gunung atau jalan menanjak kebaikan. Ini menarik. Jadi Sya'ban adalah jalan menuju gunung, tapi jalan itu adalah penuh dengan kebaikan. Karena apa? Karena di atas ada sumber kebaikan yang teramat dahsyat, yang teramat besar. Apa yang dimaksud dengan sumber kebaikan itu adalah Ramadan. Jadi Ramadan begitu mulianya sehingga jalan menapaki untuk sampai kepada Ramadan itulah difasilitasi dengan jalan Sya'ban, yang artinya adalah jalan yang penuh kebaikan menuju puncak kebaikan yang kita kenal dengan Ramadan. Ramadan adalah puncak kebaikannya. Jadi dinamakan Sya'ban karena bulan ini memiliki cabang kebaikan yang sangat banyak. Oleh sebab itu sampai-sampai Rasulullah tidak pernah lebih banyak berpuasa kecuali pada puasa bulan Sya'ban ini. Al-Ghazali dalam kitab ini melanjutkan penjelasannya bahwa sesungguhnya malaikat-malaikat di langit memiliki 2 malam hari raya. Sebagaimana orang Islam di bumi juga memiliki 2 malam. 2 malam hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu hari raya malaikat adalah malam Barokah. Apa itu malam Barokah? Yaitu malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Karena itu malam nisfu Sya'ban disebut sebagai malam hari raya malaikat. Malam nisfu Sya'ban artinya malam yang mulia, sehingga ada 6 nama yang disematkan kepada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, malam nisfu Sya'ban disebut sebagai malam Lailatul Kafarat. Artinya adalah malam pengampunan dosa. Al-Ghazali mengutip pendapat Al-Subki ini,
dalam kitab tafsir As-Subki, sesungguhnya malam nisfu Sya'ban dan akan menghapus dosa setahun. Sedangkan malam Jumat akan menghapus dosa seminggu. Dan malam Lailatul Qadar akan menghapus dosa seumur hidup. Yakni menghidupkan malam-malam ini dengan banyak ibadah menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa kita. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban dinamakan juga sebagai Lailatul Hayat, yang artinya adalah malam hidupnya hati-hati manusia. Ini berdasarkan riwayat dari Al-Munziri yang dijelaskan oleh Al-Ghazali, yang artinya barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dan malam nisfu Sya'ban, maka hatinya akan terus hidup, tidak mati pada saat hati-hati manusia yang lain mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban disebut sebagai Lailatul Syafa'ah. Jadi Nabi meminta syafaat kepada Allah pada malam ke-13 dari bulan Sya'ban untuk umatnya. Lalu Allah memberi sepertiganya. Kemudian beliau meminta kembali pada malam ke-14, lalu Allah memberinya 2/3. Kemudian beliau meminta lagi pada malam ke-15, lalu Allah memberi seluruhnya, kecuali orang-orang yang lari seperti larinya unta, yakni lari menjauh dari Allah dengan kemaksiatan dan kedurhakaannya. Yang keempat, malam nisfu Sya'ban disebut sebagai malam Lailatul Maghfirah. Artinya, sesungguhnya Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni kepada penghuni bumi kecuali 2 orang, yaitu orang yang musyrik dan orang yang pendendam. Yang kelima, malam nisfu Sya'ban disebut sebagai Lailatul Itqun minan nar, yang artinya adalah malam pembebasan dari api neraka. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Aisyah. Artinya, ya Humairah. Jadi Humairah itu adalah panggilan penuh kemanjaan Rasulullah kepada Aisyah, yang artinya adalah wahai yang berpipi kemerah-merahan. Ya Humairah, bukankah engkau mengetahui sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pada malam ini membebaskan manusia dari neraka sebanyak bulu domba, kecuali 6 golongan, yaitu yang pertama peminum khamar, yang kedua orang yang durhaka kepada orang tua, yang ketiga adalah pelaku zina, yang keempat adalah orang yang selalu bermusuhan, yang kelima adalah tukang berkelahi atau tukang pukul bermusuhan, dan yang keenam adalah orang yang suka mengadu domba. Jadi malam Itqun minan nar berlaku kepada orang-orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan 6 hal yang disebutkan tadi. Yang keenam, keistimewaan dari nisfu Sya'ban dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini. Yang keenam, malam nisfu Sya'ban disebut sebagai Lailatul Qismah wa Takdir. Maksudnya adalah malam pengunduran takdir. Ini berdasarkan riwayat Atha bin Yasar yang mengatakan, ketika malam nisfu Sya'ban, malaikat maut menghapus atau mengundurkan setiap orang yang akan mati dari 1 Sya'ban ke Sya'ban berikutnya. Sementara orang itu masih bisa bercocok tanam, melangsungkan pernikahan, dan melakukan hubungan suami istri, membangun bangunan, padahal namanya telah disalin dalam daftar orang-orang mati, dan malaikat menunggu sampai ia diperintahkan, barulah ia mencabut nyawanya. Subhanallah, luar biasa keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, keberkahan-keberkahan dan fadilah-fadilah dari malam nisfu Sya'ban ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah dalam kehidupan kita, hingga kita juga diperpanjang umur kita, dipanjangkan umur kita hingga kita mencapai
pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.